Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, para hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya yang tidak terhingga. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Muslim, masih bab adab, yaitu fil adabi mal khalqi, adab terhadap sesama makhluk. Dan kepada para jamaah atau para pemirsa yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Dipersilahkan melalui WhatsApp atau SMS ke 0812 98 5000 500077 ya. 0812 98 500077. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam ini ada tamu-tamu kita, adik-adik kami dari Dewan Dakwah Islam Indonesia, ingin mengajak kepada kita paling tidak mempresentasikan, mensosialisasikan bahwa di perbatasan sana, di perbatasan negeri ini, di pedalaman negeri ini masih banyak mad'u, ya, objek dakwah yang mungkin kita tidak bisa membayangkannya. Nah, nanti teman-teman akan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan diantaranya, dan juga tentu mengajak kepada kita memberikan kontribusi, memberikan andil dalam perjalanan dakwah yang tidak mudah. Ya, tidak semua orang sanggup untuk berdakwah di pedalaman dan di perbatasan. Ya, tapi dakwah adalah merupakan amal jama'i, dakwah adalah merupakan amal ta'awuni, dakwah merupakan kerja kolektif. Harus kita
ikut mendukungnya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Insyaallah nanti pada kajian ini pada Isya diharapkan untuk mengikuti agar kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan dipaparkan nanti. Para jemaah dan pemirsa, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai kepada bab adab terhadap sesama makhluk bagian B, yaitu al-adab ma'al aulad. Adab terhadap anak-anak, maaf ini. Yang sudah kita kaji bahwa anak-anak kita juga punya hak. Ya, hak yang paling utama adalah anak-anak kita atau orang tua punya tanggung jawab. Di samping anak itu nanti merupakan anugerah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, anak juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dipelihara dari sentuhan api neraka di akhirat nanti. Di samping anak juga merupakan aset orang tua sampai hari kiamat nanti. Ada beberapa poin yang sudah kita kaji, yaitu beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh muallif, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kita sudah membahas tentang di antara hak anak bagi orang tua yang punya kemampuan. Orang tua berkewajiban untuk mencukur rambutnya pada hari yang ketujuh, kemudian memberi nama, kemudian memotongkan akikah. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor. Itu sudah kita bahas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang dibawakan oleh muallif, yaitu kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, kemudian dicukur gundul rambutnya dan diberi nama. Ya, sebagai tambahan rambutnya kemudian ditimbang ada berapa gram, lantas disodakohkan seberat rambut tersebut ditimbang dengan perak atau emas. Kemudian juga beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu menjelaskan tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya, walaupun sunnah di sini bukan berarti sunnah dalam artian mustahabbah, dalam artian mandub, atau dalam artian kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak ada sanksi. Tapi nanti ada juga yang sunnah fitrah ini termasuk ada yang wajib. Dalam hadis yang dibawakan oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa qassu syarib wa taqlimul adfar wa natful abad. Jadi fitrah itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga memotong kumis. Yang keempat memotong kuku, dan yang kelima mencabut bulu ketiak. Walaupun di sini disebutkan 5, bukan berarti pembatasan, karena nanti dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan 10, bahkan ada yang lebih. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur berbagai macam masalah atau berbagai perkara
yang ada maslahatnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerimanya. Di antaranya adalah mengajarkan umatnya ada sunnah-sunnah fitrah. Di sunnah-sunnah yang sifatnya jibiliyah, sifat-sifatnya merupakan bagian daripada kebiasaan dan kebutuhan manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, menjelaskan bahwa fitrah itu ada dua macam. Di fitrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah fitrah yang berkaitan dengan hati. Fitrah yang berkaitan dengan keyakinan. Yaitu manusia pada dasarnya mempunyai fitrah meyakini akan adanya Tuhan. Kemudian juga ya di antara fitrah yang berkaitan dengan hati ini adalah bahwa manusia itu membutuhkan untuk mengenal siapa Tuhannya. Dan kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di atas agama yang mementingkan ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Setiap mukmin harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya paling tidak ya dia beriman, al-iman biwujudillah, beriman akan adanya Allah. Al-iman birububiyatillah, beriman akan rububiyah Allah. Bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rizki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah, beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap mukmin punya prinsip yang paling penting adalah an la na'budu illallah la syarikalah. Ya, kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian al-iman bi asma'illahil husna, beriman akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kemudian juga al-iman, beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mulia. Jadi itu adalah merupakan fitrah, katakanlah fitrah manusia yang pertama, yaitu berkaitan dengan hati, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya serta mengutamakannya lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua kata beliau ada fitrah amaliyah, fitrah yang bersifat perbuatan. Nah ini yang disebutkan tadi adalah fitrah amaliyah. Ya, jadi yang pertama menyucikan ruh dan yang membersihkan hati, dan yang kedua membersihkan badan, dan masing-masing dari keduanya membantu dan menguatkan yang lainnya. Jadi saling menguatkan. Bahkan fitrah amaliyah itu sering dikaitkan dengan fitrah yang berkaitan dengan hati. Ya, contoh umpamanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal yang baik, umpamanya dalam bertetangga, ketika menerima tamu, ya, dan lain sebagainya, itu selalu dikaitkan dengan keimanan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, umpamanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetamunya. Itu adalah fitrah amaliyah yang diyakini adab-adab yang baik, tetapi juga dikaitkan dengan dengan kebutuhan atau dengan keimanan, dengan keyakinan seorang mukmin. Contoh di sini adalah fitrah-fitrah yang disebutkan tadi adalah berkaitan dengan kebersihan. Ternyata kebersihan juga adalah merupakan bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kebersihan ini adalah dengan keimanan. Sebagaimana sabdanya dalam hadis
Beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci adalah sebagian daripada iman. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Ya, sementara yang populer di kalangan kita adalah an-nazafatu minal iman. Itu kalau dinisbahkan kepada sabda Nabi SAW, riwayatnya tidak sahih. Jadi yang sahih adalah at-tuhur syatrul iman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi sampai kebersihan, kesucian diri ini adalah merupakan bagian dari amalan-amalan yang akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, logikanya kata orang sekarang, kalau manusia tidak memperhatikan kebersihan, tidak memperhatikan tentang kesehatan, itu mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya apa yang terjadi di negeri Cina sekarang ini, kita tahu bahwa ternyata perilaku mereka itu jauh daripada adab-adab dalam Islam. Bagaimana cara bersuci setelah buang air, kemudian apa yang harus dimakan. Ternyata Islam ini subhanallah, ya bukan hanya membolehkan makan yang halal, tetapi di samping halal juga adalah yang baik. Kulu washrobu halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah yang halal juga dan yang baik. Bahkan setiap mukmin ya di pagi hari disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping meminta ilmu yang bermanfaat juga rizki yang halalan thayyiba. Itu siapapun yang melaksanakan zikir ba'da salat, setelah salat subuh yang biasa kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak mendapatkan ridha Allah, takut tidak bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut menyalahi pesan-pesan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warizqan thayyiba, dan aku mohon kepadamu ya Allah rizki yang baik, rizki yang halal dan baik. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan juga amal yang diterima. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, dalam hadis yang diterima dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini sunnah fitrah itu ada 10. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asrun minal fitrati, ada 10 macam fitrah. Yang pertama adalah qasus syarib, yaitu memotong kumis. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah. Yang kedua adalah memelihara jenggot. Kemudian yang ketiga, wasiwak, dan bersiwak, menggosok gigi. Wal istinsyakil ma. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kemudian istinsar, dikeluarkan lagi. Kemudian waqassul adfar, dan memotong kuku. Jadi memotong kuku itu bagian daripada sunnah-sunnah fitrah. Artinya bahwa kuku yang tidak dipotong itu tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ tidak dijamin terjaga dari kebersihan. Waqassul adfar, kemudian waghaslul barajim. Yang berikutnya adalah membasuh persendian. Jadi dilekuk-lekuk
mungkin di sikut, di bagian bawah lutut, di leher, di kuping. Itu yang sering tidak terkontrol, ada kotoran-kotoran. Sampai itu ditunjukkan, itu adalah juga bagian daripada sunnah fitrah. Subhanallah. Agama mana yang menunjukkan hal seperti itu sampai sedetil seperti yang ada dalam Islam. Kemudian wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wahalkul anati, kemudian mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ke-9 adalah wantiqasul ma, yaitu istinja, bersuci, cebok dengan air. Qala Zakaria, qala Mus'abun wa nasitul asyirah illa an takunal madmadah. Kemudian Zakaria berkata bahwa Mu'sab, ini salah seorang perawi hadis ini, berkata, aku lupa yang ke-10, aku merasa yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur. Itu yang ke-10 itu diragukan, tapi dia katakan itu yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur, termasuk sunnah fitrah. Para jamaah dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini disebutkan ada 10 sunnah fitrah yang kalau kita memperhatikannya, di samping kita akan memperoleh kebersihan, kesehatan, dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memotong kumis, yaitu dengan memotongnya sependek mungkin, serapih mungkin. Ya, dengan melakukan hal ini akan terlihat indah, rapi dan bersih. Dan ini juga dilakukan sebagai pembeda dengan orang-orang non-muslim. Kemudian yang kedua, memelihara jenggot. Memelihara jenggot bagi pria muslim merupakan salah satu adab yang harus dilaksanakan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, juzu syawariba wa arhul liha khaliful majusa. Kata beliau, rapihkanlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang majusi. Ya, makanya ada sebuah buku yang baru ditulis oleh sahabat saya, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori, LC MAG, yang judulnya itu adalah Jicici, jenggot, cadar, apa gitu, lupa saya judulnya. Ya, jenggot, cadar, cingkrang. Itu bukan identitas teroris gitu kan. Ya, saya sudah beberapa kali minta beliau untuk membedahnya di Jakarta. Qadarullah, beliau masih sibuk. Ya, baru saja pulang dari Malaysia, kemudian di Thailand. Jadi buku itu malah dibedah sudah di luar negeri. Ya, kita kelewat gitu. Saya ada beberapa kali ketemu beliau, nanti kita jadwalkan. Sampai sekarang belum ada jawaban. Ya, jadi ini bahwa jenggot, cadar, celana cingkrang itu ternyata bukan identitas teroris, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan saya pernah mendengar, tapi saya lupa gitu apa itunya itu, hikmahnya dari ada seorang shinsei, kemudian juga dia apoteker, dia juga dokter S3, sekolah di luar negeri. Dia menceritakan itu bahwa celana cingkrang itu ternyata itu juga ada kaitannya dengan kesehatan. Cuman saya tidak lupa bagaimana cara menjelaskannya, tapi cuman saya saking kagumnya gitu, saya langsung bertasbih subhanallah. Ternyata semua ajaran Islam itu ya ada asarnya, ada dampak positifnya ya terhadap perilaku dan kesehatan manusia gitu.
Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersiwak, membersihkan mulut dengan siwak ya. Siwak itu bisa dengan kayu arak gitu atau dengan sikat gigi, tentu tidak mengapa selama dengan bahan-bahan yang halal. Dan ternyata sabda Nabi SAW, siwak itu bukan saja merupakan kebiasaan, tapi juga akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak dapat membersihkan mulut dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dianjurkan? Setiap mau wudu ya. Sampai-sampai beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu. Sehingga kata para ulama bahwa siwak itu hukumnya sunnah, tetapi pahalanya sama dengan pahala melaksanakan yang wajib. Ya, ketika bangun tidur, ya, dan setelah makan, dan juga dalam hadis yang lain ketika pulang safar sendirian mau bertemu dengan istri, juga sebelum sampai ke rumah bersiwak dulu gitu. Ya, menggosok gigi dulu. Kemudian yang keempat adalah istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Ya, ini juga salah satu sunnah di dalam berwudu, ya, sebagaimana yang diperagakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau diminta oleh para sahabat agar memperagakan wudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minta bejana air, kemudian beliau mencuci telapak tangannya dan menyela-nyela. Ya, ini termasuk tadi bagian antara jari-jari. Summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Kemudian beliau mengambil air dengan, dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, dengan tangan kanannya, kemudian sebagian untuk kumur-kumur, sebagian dihirup, kemudian dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Jadi itu adalah termasuk istinsyak, menghirup air ke rongga hidung dan mengeluarkannya untuk membersihkan atau menyucikan rongga hidung dari berbagai kotoran yang menempel di dalamnya. Istinsyak dianjurkan dilakukan setiap berwudu. Jadi bagian yang ya sunnah daripada wudu. Kemudian yang kelima tadi adalah memotong kuku. Di setiap muslim dan muslimah dianjurkan untuk memotong kuku, ya, yang panjangnya sudah melebihi ujung jari. Jadi kalau sudah lewat itu harus sudah dipotong. Ya, bahkan banyak para artis yang bangga dengan kukunya yang panjang, gitu. Ya, padahal itu adalah sebuah penyelisihan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di situ ada kotoran yang tidak bisa dikontrol dengan mata telanjang. Ya, kotoran-kotoran sering menempel di ujung kuku, ya, sehingga terlihat jorok. Ya. Untuk wanita yang kerap memanjangkan kuku, mereka yang menghiaskannya dengan kutek umpamanya untuk maksud kecantikan juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam tadi termasuk sunnah fitrah adalah membasuh ruas-ruas jari. Ya, makanya kan ketika sebelum berwudu itu wa yukhallilu bainal asabi. Nih, di antara sela-sela jari. Kemudian ketika mandi ini ya biasanya suka ada yang kelewat itu. Insya Allah kalau dibiarkan, kalau dicium nggak enak gitu, asam. Dan asamnya bukan asam segar gitu. Ya, itu kan bisa mengganggu gitu, bisa mengganggu dan juga bisa mengganggu orang lain dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mencabut bulu ketiak, disunahkan untuk menghilangkan bau badan yang membersihkan kotoran atau kulit yang mati yang menempel pada tubuh. Kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja. Lantas berapa lama itu masaknya untuk melakukan sunnah-sunnah fitrah itu? Ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi maaf ya, yang khusus berkaitan dengan bulu kemaluan itu dianjurkan
maksimal 40 hari. 40 hari demi kesehatan harus dibersihkan, harus dipotong. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sunnah-sunnah fitrah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Walaupun disebutkan di situ bisanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Namun isinya insyaallah tidak masalah ya. Ya, ada sisi-sisi kebaikannya selama tidak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatan ilaikum. Ya. Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskan adab mereka, karena anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian. Jadi memang mendidik anak-anak kita itu juga satu kewajiban, bahkan dengan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, artinya jangan kita terlalu berpegang dengan cara pendidikan yang kita alami. Ya, kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan addibu auladakum. Ya, didiklah anak-anak kalian, atau dalam redaksi yang lain itu juga sama, ajarilah anak-anak kalian dan jangan mengajari anak-anak kalian kama rabbakum abaukum, seperti ayahmu dulu mendidik kamu. Ya, mungkin kalau dulu kan eranya berbeda gitu. Sekarang ini era milenial. Ya, dulu semua membutuhkan pensil, pulpen. Bahkan zaman-zaman sebelum saya itu kan masih ada sabak ya. Tuh, Pak Bambang tahu tuh. Kemudian juga batu tulis ya. Batu tulis, grip gitu. Kemudian kesininya di pesantren itu, bahkan di sekolah itu biasanya ada di meja itu ada lubang tempat gelas tinta ya. Jadi kita kalau nulis pakai kalam, taruh, tulis, udah habis kering, itu masa kita. Tapi sekarang enggak lagi. Makanya kata beliau, didiklah anak-anak kalian, karena mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ghairu zamanikum, bukan untuk zaman kalian. Jadi di sini juga harus ada inovasi di dalam mendidik anak-anak tersebut. Kemudian juga dibawakan juga sebuah hadis yang menganjurkan atau memerintahkan ketika memberi hadiah atau memperlakukan anak-anak itu jangan pilih kasih. Jadi harus adil. Sawu baina auladikum fil atiyah. Samaratakanlah dalam pemberian terhadap anak-anak kalian. Bahkan kan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa dia sudah menerima hadiah dari ayahnya. Dan ayahnya dipanggil, anak kamu ada berapa? Ada sekian. Apakah semua anak-anak kamu diberi seperti itu? Dia bilang tidak. Kata beliau, ambil lagi. Kalau membagi, bagi semuanya. Kata beliau, walau kuntum usiran ahadan lafadaltu an-nisa. Ya, kata beliau, seandainya aku boleh mengutamakan seseorang ya untuk membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya, tentu aku akan utamakan anak perempuan. Itu kan perasaan itu. Perasaan seperti itu, tapi dalam pemberian harus sama. Ya, apalagi hak waris. Ya, dalam warisan itu anak laki-laki mendapat 2 bagian dibandingkan dengan anak perempuan, dan itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pernah ada orang datang kepada saya, Ustaz, kami mau membagi waris. Ditakdirkan kami yang laki-laki ini ekonominya lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudara kami yang perempuan. Terus dia bilang, bagaimana
kalau kami bagi waris tersebut secara rata saja gitu. Rata saja. Saya bilang jangan. Bagi dulu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau bagian antum mau diberikan kepada saudara perempuan itu bagus. Antum dapat 2 pahala. 1 pahala menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kedua, antum sudah memberikan bagian antum kepada saudara perempuan antum. Nah, itu lebih baik gitu. Dan banyak orang yang memaksakan udah bagi rata aja gitu. Itu menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah itu tidak akan barokah itu. Ya, tidak akan barokah. Ya, bagi dulu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau memberikan ya karena perasaan kita kasihan saudara perempuan kita, silahkan ya. Tadi insyaallah akan dapat 2 pahala. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'is sinin. Ya, perintahlah anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan juga idza arafal gulamu yaminahu wa shimalahu murhum bis salat. Apabila anak sudah tahu mana kanan mana kiri, perintahkan untuk salat. Ini kalau sudah 7 tahun sudah harus lebih keras lagi. Bahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20 sinin. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Ini sudah diberi sanksi, tentu sanksi yang edukatif, yang mendidik lah, tidak menyakiti gitu kan, tidak membuat anak itu kapok, takut. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji. Dan ketika di rumah jangan dicampurkan lagi antara anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Baiklah, kita simak dulu azan Isya. Tafadhal. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ketika berbicara tentang hak seorang anak terhadap orang tuanya, mu'allif kitab ini menutup dengan pernyataan, disebutkan dalam asar bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah dididik dengan baik dan diberi nama yang baik. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah diajari baca tulis dan memanah, serta tidak diberi rezeki kecuali dengan yang halal dan baik. Ya, jelas karena apa yang dikonsumsi oleh anak itu akan membentuk daging, kemudian darah, dan juga akan mempengaruhi kepada perilakunya. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi adalah itu disebut as-suh. Kalau memberikan makanan dan minuman kepada anak, ya, dari barang yang haram, ya, sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-lahmu nabata minasuh fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka lebih pantas tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadzubillah. Makanya di sini beliau menggarisbawahi memberikan rezeki yang halal dan baik. Kemudian diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, nikahilah wanita yang salihah, karena unsur keturunan itu berpengaruh. Seorang Arab pedalaman, Arab gunung telah berbuat baik kepada anaknya dengan memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Kemudian ia mengatakan dalam bentuk syair yang artinya, kebaikan pertamaku pada kalian ketika bicara kepada anaknya adalah dipilihkan pilihanku pada wanita dari keturunan yang baik dan berakhlak yang baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan tentang khitan. Pertama, bahwa khitan itu di antara para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat, insyaallah, bahwa khitan bagi laki-laki itu adalah wajib. Dan khitan ini adalah merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti dijelaskan dalam berapa umur anak dihitan itu, ini pertanyaannya tadi. Itu juga tergantung situasi dan kondisinya tentu saja. Jadi tergantung kepada keadaan juga gitu. Ya, dulu kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihitan itu pada usia 80 tahun. Disebutkan di situ, ikhtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil kudum. Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kudum. Ya, kurang lebih kalau di kita kapak lah gitu. Ya, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Nah, adapun pertanyaan di sini, adapun untuk wanita itu adalah sunnah. Ya, tapi jelas juga yang pasti bahwa yang terbaik itu di khitan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sering menyebutkan, contoh umpamanya ketika menyebutkan tentang mandi junub, ya, beliau menggunakan kalimat idal taqol khitanani watawarat al-hasyafatu faqad wajabal guslu. Kalau bertemu dua hitan atau dua barang yang dihitan dan tenggelam hasyafah, ujung zakarnya, maka wajib untuk mandi. Jadi artinya di sini bahwa seorang muslim dan muslimah itu sama-sama dihitan. Cuman tadi pertanyaannya, Ustaz, kapan dihitan, pantasnya dihitan anak perempuan? Ya,
Anak perempuan insya Allah yang terbaik dihitan itu sejak bayi. Sejak bayi ya. Jadi kalau anak laki-laki juga sejak bayi itu kalau tidak salah dalam ilmu kedokteran itu lebih baik. Ya, paling tidak dia tidak akan merasakan sakit gitu. Ini sudah SMP, SMA baru dihitan. ya, ya, itu itu ya lebih, apalagi anak-anak perempuan itu anak perempuan itu dihitan ketika masih bayi. Kalau ternyata belum dihitan sudah dewasa itu sudah tidak wajib lagi. Insya Allah pendapat yang paling kuat sudah tidak wajib lagi untuk dihitan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah pertanyaan yang masuk pada kesempatan ini. Kemudian juga tadi ada pertanyaan yang Ustadz, bolehkah saya pacaran dengan saudara sepupu? Pacaran itu mau dengan saudara sepupu, bukan dengan orang lain, tidak boleh. Ya, itu bukan tradisi, bukan kebiasaan di dalam Islam. Ya. Tapi kalau antum mau nikah dengan saudara sepupu, dengan anak paman, itu tidak mengapa secara hukum, karena anak paman tidak termasuk mahram. Itu secara hubungan mahram itu dibolehkan untuk menikah. Tapi mungkin kalau dari sisi kesehatan itu pertimbangan yang lain. Itu juga tetap harus diperhitungkan ya. Ya, karena nikah itu adalah demi untuk kemaslahatan. Para jamaah dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baiklah, pertemuan kita pada saat ini sampai di sini dulu. Kita segerakan sholat isya karena nanti pada sholat akan ada presentasi dari saudara-saudara kita dari Lajis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Demikianlah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.